Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 27 Oktober 2020, tematik 3C, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Pembelajaran 1, 2, dan 3 halaman 63-76. Sebelum masuk materi, Ibu jelaskan dulu ya apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Kalor ini artinya panas. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Di pembelajaran 1 halaman 64, tujuan pembelajarannya siswa bisa menyebutkan contoh perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang dikeluarkan dari freezer, dia pasti akan mencair. Es krim juga, coklat kalau kita biarkan saja terbuka, dia pasti akan mencair juga. Lilin yang dipanaskan, mentega yang dipanaskan, logam besi yang dipanaskan untuk didaur ulang. Pada buku kalian di halaman 64 itu, di bagian ayo mencoba ada proses mengamati benda cair, yaitu untuk es batu. Bisa kalian baca sendiri kegiatannya seperti apa dan bisa kalian coba di rumah. Kita lanjut ya. SBDP pada halaman 66. Tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyebutkan unsur karya seni dalam suatu gambar. Masih ingatkah kalian tentang gambar dekoratif dan motifnya? Pasti masih ingat ya. Di sini hanya menjelaskan sedikit saja. Motif dekoratif itu dibuat untuk menghias permukaan suatu benda. Motif dekoratif dapat dibuat dengan beberapa unsur karya seni. Diingat ya, motif dekoratif itu terbentuk dari beberapa unsur karya seni. 1 garis, 2 bentuk, 3 warna. Untuk garis itu merupakan kumpulan titik-titik. 2 untuk bentuk itu contohnya persegi, lingkaran, segitiga, kubus, balok, dan lain-lain. Untuk warna ini ada yang disebut dengan warna primer, warna pokok. Ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Dari ketiga warna primer tersebut akan menghasilkan banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer. Contoh, misalnya kalian menggunakan cat air. Nah, cat air itu kalian keluarkan warna kuning di tempat 1, keluarkan lagi warna merah di tempat yang kedua. Ke tempat yang kuning kalian campurkan, setelah campurkan akan menghasilkan warna oranye. Contoh lagi, misal kalian mengeluarkan warna merah, lalu keluarkan lagi cat air warna biru, baru kalian aduk, kalian campur, itu akan menghasilkan warna ungu. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah untuk menghasilkan berbagai macam warna dari warna primer, warna pokok. Diingat merah, kuning, dan biru. Nah, di buku kalian itu kan dijelaskan halaman 66 unsur-unsur karya seni tadi. Garis itu merupakan kumpulan titik-titik. Garis itu ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, dan seterusnya bisa kalian baca. Kalau bentuk tadi udah Ibu jelaskan dan warna sudah juga ya. Dibaca bukunya. Lanjut. Untuk pembelajaran 2, tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menjelaskan perubahan wujud membeku. Apa itu membeku? Proses perubahan wujud benda cair menjadi padat itu disebut membeku. Contohnya agar-agar atau puding, es lilin, dan sebagainya. Nih, di slide ini dijelaskan ada 5 peristiwa membeku. Pertama, 1. Air yang dimasukkan ke dalam freezer, dia akan membeku. 2. Es krim juga dimasukkan dalam freezer, dia akan menjadi membeku. 3. Agar-agar yang dimasak, kalau kita diamkan, sudah matang, itu akan membeku. Gula Jawa juga, setelah dimasak, dia didiamkan menjadi beku. Lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Itu ya. Di buku kalian di halaman 69 juga ada cara mengamati benda-benda
yang membeku. Ada proses pembuatan agar-agar dan pembuatan es lilin pada halaman 70. Bisa dibaca bukunya sendiri ya. Kita lanjut. PPKN di sini siswa bisa menyebutkan berbagai macam peran di sekolah dan tugasnya. Maaf, ini bukan SBDP tapi pelajaran PKN. Setiap warga sekolah melakukan tugas sesuai perannya. Misal, tugas siswa di sekolah adalah belajar, sedangkan tugas guru di sekolah adalah mengajar dan mendidik siswa. Berikut contoh peran yang ada di sekolah beserta tugasnya. Bisa dilihat di buku kalian. Untuk di halaman 71 itu ada kepala sekolah. Di situ tugas kepala sekolah adalah memimpin warga sekolah yang ada di sana. Silahkan dibaca saja tugasnya. Lalu di halaman 72 itu ada petugas tata usaha. Tugasnya mengurus segala administrasi siswa. Gambar yang di bawahnya lagi, petugas perpustakaan melayani peminjaman dan pengembalian buku. Gambar yang paling bawah, petugas kebersihan mempunyai tugas membersihkan sekolah. Oke ya. Lanjut. Di pembelajaran 3 Bahasa Indonesia, siswa bisa menyebutkan contoh perubahan wujud menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, pada buku kalian di halaman 75, di situ ada Nina dan ibunya yang sedang menjemur pakaian yang basah. Setelah dijemur, pakaian yang basah menjadi kering. Kenapa? Air yang terdapat di dalam baju tersebut akhirnya hilang. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Air di dalam baju yang basah lama-kelamaan akan menguap karena proses pemanasan. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, lihat juga di buku kalian itu ada ayo mencoba membuktikan pengaruh panas terhadap proses menguap. Silahkan dibaca saja. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi, A. Sapu tangan diletakkan di bawah terik matahari itu lebih cepat mengering. B. Sapu tangan mengering karena air di dalam sapu tangan berubah wujud menjadi gas. C. Air akan lebih cepat menguap jika terkena panas matahari. Oke ya. Kita lanjut. SBDP. Tujuan pembelajarannya siswa bisa menggunakan garis dan campuran warna untuk membuat gambar dekoratif. Bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi untuk membuat motif dekoratif. Ada bentuk tumbuhan, binatang, awan, matahari, pohon, atau pelangi. Perhatikan contoh motif dekoratif berikut. Di buku kalian di halaman 76 itu gambar pertama itu bentuk bunga ya. Bentuk bunga atau motif bunga. Yang kedua itu bentuk awan. Yang ketiga itu pemandangan malam. Jadi di sini kalian harus bisa. Di sini dia menggunakan garis apa saja, macam-macam ya. Melengkung, garis sejajar, ada garis apa saja yang digunakan itu, garis gelombang, garis spiral yang bisa digunakan. Oke, kalau pencampuran warnanya macam-macam nih, ada ungu, ada ungu muda, ada berbagai macam. Oke, untuk tugas SBDP. Nah, di sini kalian silahkan kerjakan di buku tulis, soal ditulis, tuliskan, baca saja soalnya, silahkan kerjakan dengan baik dan bukunya dibaca kembali ya anak-anak ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.